Di hadapan kita semua, mohon untuk memposisikan masing-masing. Tunggu lagi sedih lagi. Sekali lagi kami beritahukan kepada jamaah untuk duduk tertib karena kita akan melaksanakan acara yaitu sholat jenazah dan pelepasan jenazah. Sekali lagi kepada hadirin pengantar jenazah kami persilakan dengan tertib untuk duduk kembali ke tempat. Mohon untuk duduk, kita akan mulai acara. Mohon untuk duduk dalam keadaan tertib. Mohon untuk mundur yang berada di posisi tengah kami. Mohon mundur. Izin Bapak, mohon untuk duduk. Kita akan mulai acara. Sekali lagi mohon kepada dan para jemaah sekalian. Mohon untuk bisa duduk kembali dan mohon memulai acara kita. Jangan terjadi ganggu. Jangan baru masuk jenazah. Jenazah ingin masuk betul mana? Betul. Betul memang bukan maksudnya itu kendaraan itu. Kalau kasih kita bukanya, memang betul jemaah itu membuka itu. Mohon untuk duduk sebentar Bapak. Mohon kita mulai acara yang ada papasan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berulang rahmatullah, ahlul Quran, imam para hufaz, ulama, guru dan tokoh orang tua kita, almarhum al-maghfur lahu Kiai Haji Ahmad Nawalid Al-Hafidh. Adapun biodata singkat beliau, Kiai Haji Ahmad Al-Hafidh bin Kiai Sdnj, dilahirkan di Palembang 27 Februari 1959, tutup usia 62 tahun, wafat di Jakarta 27 Juni 2021, 16 Zulqa'dah 1442 Hijriah, alamat duka Pulau Pinang Raya 2 nomor 131 Lurung Durian, Kecamatan Kemuning, Palembang. Almarhum memutuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Pavilion Kartika pada pukul 12.02 waktu Indonesia bagian Barat. Riwayat sebelumnya dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, lalu diterbangkan dan dibawa ke SPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk mendapatkan perawatan intensif. Sejarah telah mengabadi momen kebersamaan kita semuanya kepada almarhum. Almarhum meninggalkan 1 orang istri, 7 orang anak, 3 orang putri dan 4 orang putra, 1 menantu dan 1 cucu. Merupakan imam besar Masjid Agung Sultan Mahmud Badruddin Jayawi Kromo Palembang, pendiri dan pembina Yayasan Pondok Pesantren Ahlul Quran dan Yayasan Pondok Pesantren Al-Latifiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, dan berbagai usaha keumatan dan dakwah telah menulis sejarah dan hikmah emas. Ini almarhum telah berpulang untuk selama-lamanya, meninggalkan kita semua dengan meninggalkan keteladanan dan berbakti, pengabdian dan dedikasi yang luar biasa kepada umat, agama, bangsa dan negara. Selamat jalan budaya kehidupan keluarga ribuan santri jamaah umat masjid tertua ini akan menjadi saksi tata pilas dan pengabdiannya. Mari kita salatkan jenazah almarhum dulu dan kita terlebih dahulu. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Dalam hal ini kami mohonkan kepada wakil imam besar untuk mengawali surah Al-Fatihah kepada Ustaz Syarifuddin Yaqub M. Hadi. Silakan. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama sambutan mewakili ahli musibah keluarga almarhum Kiai Haji Ahmad Al-Hafidh yang dalam hal disampaikan oleh Memanda kita orang tua kita Bapak Mas Haji Harif Ali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal keluarga kami, keluarga Sdnj, yang mana beliau meninggalkan dua anak, yang anak beliau 4 laki-laki. Jadi dalam hal ini memang anak beliau masih di dalam kawasan, masih muda sekali. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang hadir, kalau ada dosa beliau yang sengaja atau tidak sengaja yang beliau lakukan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Dan yang kedua, kalau ada sangkut paut masalah lubang pimpang, tolong hubungi saya. Nanti kami akan berpanitia untuk menyelesaikan masalah hutang-hutang beliau. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua kita Bapak Mas Haji Harif Ali mewakili keluarga almarhum. Selanjutnya kita tentang sambutan mewakili Yayasan Masjid Agung Palembang di dalam hal disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Muhammad Abdullah M. Hadi. Silakan. Assalamualaikum
kontribusi dan sumbangan beliau sudah berlangsung sejak sebelum itu. Beliau adalah orang yang menerima saran Al-Quran dari generasi sedikit, dan saya tahu persis generasi merasa sangat gembira pada waktu itu, bukan hanya karena ada harapan terus beliau masih agung, tetapi juga mungkin beliau sudah mendapat firasat bahwa melalui Al-Mahfud ini akan muncul para hafiz baru melanjutkan sanad yang beliau terima pada masanya itu. Karena itu kita menempatkan beliau sebagai sebuah kehilangan yang besar umat